أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, dan khususan kepada moderator yang telah menyiapkan segala persiapan untuk acara kita ini. Dan pertama sekali kita ucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita masuk ke dalam Ramadan, dan itu yang kita impi-impikan. Dan hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan terbukanya pintu rezeki. Nah, kenapa ini yang menjadi tajuk atau judul yang kita pilih? Karena berhubungan dengan tema kita tentang kerja, kinerja yang menghasilkan ibadah. Jadi salah satu cara agar kerja itu menjadikan atau menghasilkan ibadah, salah satunya adalah dengan cara membuat kerja kita menjadi berkah dengan mengetahui pintu-pintu rezeki yang mengandung keberkahan. Jadi Allah akan buka pintu rezeki dengan perkara-perkara yang akan kita dapatkan nanti dalam pembahasan. Nah, sebelum itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum itu perlulah kita ketahui lebih dahulu bahwa istilah rezeki ini diambil dari bahasa Arab, yaitu razaqah, yarzuqu rizqan atau rizqun. Ya, artinya bisa berbagai macam, bisa kekayaan, harta, warisan, bisa nasib, bisa upah, anugerah, atau pemberian. Dan Allah sebutkan rezeki di dalam Al-Quran dengan berbagai macam tipe bahasa. Allah sebutkan mencapai 124 kali. Dan ini menunjukkan bahwa Allah memberi perhatian yang sangat intens terhadap rezeki. Mulai dari perhatian Allah memberi rezeki kepada hamba, sampai Allah memfollow up rezeki seorang hamba, lalu Allah menasihati hamba untuk berjaga-jaga, jangan sampai rezekinya menjadi salah satu sumber yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah SWT. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui lebih dahulu, bahwa rezeki itu memang Allah sebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran, dan itu menjadi salah satu standar kehidupan seorang hamba, juga sekaligus menjadi patokan iman seorang hamba dalam menggunakan rezekinya. Rezeki itu tidak melulu mesti bermakna uang, ya, karena orang selama ini mengira rezeki itu kadang-kadang berupa bentuk gaji. Nah, itu dalam pandangan orang awam, mengira rezeki hanya dalam bentuk material atau materi. Padahal sebenarnya di dalam banyak catatan orang-orang yang mencoba menggali ayat-ayat dan hadis, ya, itu melihat bahwa rezeki seseorang yang dilihat dalam Islam itu bisa berupa waktu. Jadi Allah bisa memberi rezeki, memberi waktu yang lapang dan berkah untuknya. Bisa berupa kesehatan. Jadi ada seseorang kadang-kadang tidak mendapatkan gaji yang besar, tapi Allah ganti dengan rezeki melalui kesehatannya, sehingga dia tidak mengeluarkan dana yang besar untuk menghabiskan harta demi memulihkan kesehatan. Ada rezeki yang kadang-kadang Allah beri melalui kecerdasan. Jadi rezeki itu ya diberi kepintaran oleh Allah, diberi mudah memahami sesuatu rezeki. Ada juga rezeki yang kadang-kadang bermakna kesempitan.
Jadi Allah pelihara kita, Allah pelihara iman kita melalui rezeki yang bernama kesempitan. Juga bahkan tetangga yang tinggal di samping rumah kita pun bisa berbentuk rezeki. Jadi kita ini hidup bahagia salah satunya adalah faktor daripada tetangga. Jadi tetangga yang baik membuat hati kita nyaman, membuat kita mudah beraktivitas, maka tetangga itulah yang Allah kirimkan sebagai rezeki kita. Dan itu semua menjadi urusan prerogatif Allah, yang mana yang Allah ingin pilih di antara bahagian-bahagian rezeki yang diminta oleh seorang hamba. Jadi bentuk materi itu salah satu daripada rezeki. Selama ini orang mengira waktu meminta rezeki itu seseorang bermohon kepada Allah yang dalam fikirannya atau angan-angannya yang dia maksud adalah rezeki berbentuk uang, berbentuk harta. Bahkan kadang-kadang yang berbentuk uang pun bisa jadi bukan rezeki dia. Nah, jadi ini luas sekali makna daripada rezeki. Baik, sebelum kita masuk ke dalam apa saja perkara yang menyebabkan terbukanya pintu rezeki untuk mendapatkan keberkahan rezeki itu, ada satu juga catatan yang perlu kita renungkan dalam-dalam, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki menjadi salah satu takdir yang tidak bisa kita rubah dalam bentuk kuantitas. Dan ini Nabi yang mengatakan di dalam hadisnya bahawa seorang hamba telah ditentukan rezekinya semenjak 120 hari di dalam kandungan. Jadi ketika seseorang telah dijamin rezekinya, maka rezeki itu tidak akan berkurang selama orang itu belum meninggal dunia. Jadi kuota rezeki tetap Allah beri sempurna. Makanya rezeki dan ajal disandingkan bersamaan. Kalau seseorang belum meninggal dunia, maka rezeki yang Allah berikan di dalam tubuhnya tetap akan selalu mengiringi hidupnya. Dan rezeki itu baru putus ketika sakaratul maut datang. Jadi kita ini sebenarnya bukan mencari rezeki. Sebenarnya kita sedang dikejar oleh rezeki. Yang bentuknya adalah rezeki yang menghidupkan kita selama nyawa masih di badan. Makanya Rasulullah sempat mengatakan dalam salah satu hadis, kemanapun engkau berlari, maka rezeki terus mencarimu. Sebagaimana kita tidak bisa menghindari kematian, begitu juga kita tidak bisa menghindari daripada rezeki. Allah bisa beri semua hamba yang diciptakannya rezeki sesuai dengan keinginan Allah. Jadi berbentuk kuota. Kalau seandainya dalam diri seorang hamba Allah catatkan 1M selama hidupnya 50 tahun, maka tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang sedikit pun, sama sekali. Walaupun dia kafir, walaupun dia mengkhianati Allah. Makanya jangan heran kalau melihat ada orang yang kafir, bahkan mensyirikkan Allah, tapi tetap dia mendapatkan rezeki yang sempurna. Kenapa? Itu tanggungjawab Allah untuknya. Namun yang menjadi pembeda antara rezeki kita dengan rezeki orang kafir adalah kemana rezeki itu akan bermuara, ke surga kah atau ke neraka. Nah, ini yang perlu kita fahami. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi bagaimana caranya agar terbuka pintu rezeki yang berkah itu? Nah, ini kita bisa tahu melalui ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi rezeki itu dibuka pintu keberkahannya bukan menambah kuota, tapi menambah keberkahan. Nah, yang dimaksud dengan berkah adalah ziyadatul khair. Jadi seseorang kalau Allah berkahi, maka Allah akan buat kebaikan melalui rezeki. Seseorang yang diberkahi rezekinya, banyak kebaikan yang dia bisa lakukan. Bahkan seorang miskin pun, kalau Allah beri rezeki yang berkah, terfikir olehnya untuk bersedekah, padahal dia sendiri miskin.
Tapi orang kaya yang Allah cabut keberkahan rezeki, untuk makan pun kadang-kadang dia tidak cukup. Lalu Allah tidak bukakan pintu hati untuk bersedekah. Lalu mulailah seluruh rezeki yang Allah berikan kepadanya menjadi penyebab dia mendapatkan kesulitan di dunia dan di akhirat. Padahal uang banyak, tapi masalah pun banyak. Hutang nggak habis-habis, tapi kaya. Jadi dilihat oleh orang kaya, tapi hutang tidak habis-habisnya. Apalagi yang sampai berhutang dengan gaya riba, ya, hidup dalam dunia kredit yang berbentuk pinjaman uang yang disuruh bayar melebihi daripada jumlah pinjaman. Nah, ini kan Allah cabut, Allah menyempitkan kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita lihat beberapa amalan ini dalam catatan melalui ayat dan hadis. Ada 6 perkara yang bisa menyebabkan pintu rezeki yang sedang kita cari, ya, apakah melalui kerja kita, melalui doa kita, itu bisa mendapatkan keberkahan melalui 6 perkara. Yang pertama, yaitu apabila rezeki ingin berkah, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar kalau rezeki ingin diberkahi Allah. Jadi Allah akan bukakan pintu rezeki apabila orang memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Tanpa harus dia menyebutkan bahwa dia memohon rezeki, tapi dengan istighfar Allah akan bukakan pintu rezeki yang berkah. Dan ini Allah sebutkan sendiri di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah katakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pertama Allah katakan dalam ayat yang 10 dalam surat Nuh, maka aku katakan kepada mereka, innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Jadi Allah suruh istighfarlah, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar karena Allah itu Maha Pengampun. Ternyata Allah tidak berhenti di situ saja. Setelah Allah suruh seluruh hamba beristighfar dan memohon ampunan Allah, Allah kirimkan sebuah janji-janji. Allah katakan sambungan ayatnya, yursilis samaa alaikum midrara. Kalau engkau banyak mohon ampun kepada Allah, engkau banyak istighfar, maka Allah akan kirimkan hujan untukmu dari langit. Jadi maksud hujan di sini bukan hujan yang menyebabkan bencana, tapi hujan yang memberi kebahagiaan. Lalu Allah sambung lagi, wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, kalau engkau banyak istighfar, selain Allah kirimkan hujan kepadamu, juga Allah akan memperbanyak hartamu. Lalu Allah akan berikan anak-anak untukmu. Artinya Allah mudahkan isteri-isteri kita untuk memberikan buah hati kepada kita. Lalu Allah berikan kebun-kebun, kata Allah, wa ja'alakum jannat. Allah berikan kebun-kebun untuk kebahagiaan kita. Wa ja'alakum anhara, juga Allah akan adakan di kebun itu sungai-sungai yang mengalir. Nah, ini semua adalah janji Allah bagi orang yang memperbanyak istighfar. Ternyata istighfar itu mengundang dan memancing rezeki. Makanya orang yang tidak tahu ilmu ini, dia akan sibukkan diri dari pagi sampai malam mencari rezeki di mana-mana. Dia sibukkan, dia persempit hidupnya, dibatasi dengan fingerprint, tapi dirinya tidak pernah dekat dengan Allah. Tidak pernah dia memohon ampun kepada Allah di atas semua maksiat yang pernah dia lakukan. Tidak pun berusaha untuk menjadikan Allah sebagai pelindungnya, tidak berusaha itu. Nah, inilah yang membuat dia walaupun dalam catatan manusia ada gaji dengan jumlah sekian, tapi keberkahan dia tidak dapat. Berbeda dengan orang yang memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW itu beristighfar setiap hari 100 kali dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain 70 kali minimal. Dan itulah yang membuat
sebuah ajaran bagi kita, kalau ingin hidup bahagia dengan rezeki dan apapun kerja yang kita lakoni, maka jangan lupa istighfar. Ya. Jangan lupa istighfar, kapanpun, dimanapun. Di kantor, kalau sedang tidak ada sesuatu yang kita lakukan, maka perbanyaklah istighfar. Ya, sambil duduk, beristighfarlah kepada Allah. Itu akan membuat rezeki dan gaji kita itu berbeda dengan gajinya orang-orang yang tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya, itu diceritakan oleh Ibnu Hajar bahwa Imam Hasan Al-Basri, salah satu ulama besar di masa tabi'in, beliau pernah didatangi oleh seorang laki-laki, ya, anna rajulan syakka ilaihi al-jadbah. Jadi ada yang datang mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri bahwa dia di kampungnya mengalami musim paceklik, tentu kesulitan di dalam mendapatkan hasil panen. Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah engkau banyak-banyak kepada Allah. Wa syaka ilai akhar al-faqra, datang lagi yang lain kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang-orang yang ditimpa kemiskinan. Imam Hasan Al-Basri kemudian menjawab, faqala istaghfirillah. Beliau pun menjawab, beristighfarlah kepada Allah, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar jafaf. Lalu kemudian ada lagi yang datang mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri jafafa bustani, yaitu tentang keringnya kebun mereka. Jadi kebun ada tapi kering, tidak berbuah dengan subur. Waqala istaghfirillah. Imam Hasan Al-Basri kembali mengatakan, beristighfarlah engkau kepada Allah banyak-banyak. Lalu datang lagi yang lain, lalu mengatakan adamul walad, bahwa dia sudah lama tidak diberikan anak oleh Allah. Artinya sudah lama tidak mendapatkan anak mulai dari pertama perkahwinannya. Faqala, Imam Hasan lalu mengatakan, istaghfirillah, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Jadi ini kemudian menjadi sebuah keheranan bagi murid-murid Imam Hasan Al-Basri. Kenapa semua orang mengadu tentang kesulitan hidup disuruh istighfar? Ya, disuruh istighfar. Lalu beliau mengatakan, tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah yang mengatakan dalam surat Nuh yang kita bacakan tadi, bahwa yang beristighfar Allah turunkan hujan, Allah perbanyak harta, Allah berikan anak, Allah suburkan kebun, itu semua hasil daripada istighfar. Jadi ini perkara pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan lelah-lelah mulut ini beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Masalah Allah berikan di balik keampunan itu sudah dijanjikan oleh Allah dalam ayat ini. Dan jangan pernah ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, itu perkara pertama yang bisa menjadikan kerja kita dan hasil daripada kerja menjadi keberkahan. Jadi uang kita itu menjadi berkah. Baik. Kemudian yang kedua, pemancing rezeki yang kedua, rezeki berkah adalah sering-seringlah menjalin silaturahim. Ada hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sarrahu ay yubsata lahu fi rizqihi wa ay yansa lahu fi athari falyasil rahimah. Kata Rasulullah, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi, ternyata sering-sering menyambung silaturahim itu membuat rezeki kita lapang. Apa yang dimaksud dengan lapang? Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, maksud dilapangkan rezeki itu adalah diluaskan keberkahannya, lalu diperbanyak rezekinya.
Jadi dari berbagai titik muncul rezeki akibat daripada menyambung silaturahim. Ini yang perlu kita jaga. Selama ini orang kadang-kadang karena sibuk mencari harta sampai tidak kenal dengan saudara. Hari ini banyak sekali kejadian orang-orang yang anaknya sudah tidak lagi mengenal sepupunya. Kenapa begitu? Karena tidak pernah dibawa oleh orang tuanya untuk berkenalan dengan saudara-saudaranya. Sehingga terjadi sesuatu di jalan pun tidak mengetahui bahwa ternyata itu saudara. Kita ini ketika mendatangi rumah adik kita, mendatangi rumah abang kita atau kakak kita, otomatis terikat hati. Yang kedua, otomatis anak-anak kita kembali mengetahui siapa saudaranya. Dan ini perlu dipelihara. Orang Arab dari dulu itu punya nama suku, dipelihara dari masa jahiliyah. Jadi kalau Bani ini kelompok Bani Quraisy atau Bani Hashim, nah itu semuanya asal punya nama marga, itu dianggap saudara. Orang kita di Indonesia yang paling kental dengan nama marga seperti orang-orang kita yang tinggal di Tanah Batak. Itu kan satu suku itu dianggap satu nenek. Sayangnya kita di Aceh ini hilang. Kita tidak pelihara itu. Padahal dengan mengetahui itu kita punya hubungan rahim yang kuat. Dan saling berkunjung itu membuat rezeki itu diluaskan oleh Allah keberkahannya. Uang boleh sebulan cuma dapat sekitar 2 juta. Tapi penggunaannya kadang-kadang apa yang dibeli oleh orang yang mempunyai gaji 10 juta itu juga mampu dibeli oleh orang yang punya gaji 2 juta. Anak orang kaya lulus kuliah tapi banyak masalah. Itu contoh kalau Allah cabut rezeki. Anak orang miskin lulus kuliah walaupun ayahnya cuma mencari bekasan-bekasan botol minuman. Lulus kuliahnya sama, malah anak orang miskin kemudian menjadi anak yang bermanfaat. Rezeki berikutnya pun dia lebih mudah. Anak orang kaya yang dicabut keberkahannya oleh Allah, dia hidup dengan uang ayahnya dalam keadaan bermegah-megah, ujung-ujungnya terlibat dalam narkoba, sabu-sabu. Ini kenapa semua terjadi? Karena kita tidak memahami bahwa rezeki itu perlu Allah untuk mengontrolnya, jangan menjadi jembatan menuju ke neraka. Nah, jadi pembuka keberkahan pintu rezeki yang kedua adalah dengan sering-sering melakukan atau menemui saudara-saudara kita. Apalagi dalam bulan Ramadan, itu memperbanyak memberi senyuman, itu paling sederhana itu. Ya, memberi senyuman, kemudian mengunjungi rumah saudara menjelang hari raya atau menjelang Ramadan atau di hari raya, itu salah satu cara. Kita tidak mengetahui bahwa Allah telah melapangkan rezeki kita karena Allah tidak beritahu. Namun apa yang kita jalani selama ini mungkin sudah 10 tahun, kalau kita tipe yang suka datang ke rumah-rumah saudara kita, apalagi membawa sesuatu yang menyenangkan saudara kita atau anak-anak saudara kita, yang kita bawa mungkin hanya berharga 50.000, tapi yang Allah balas itu bisa berkali lipat akibat senang mengunjungi rumah saudara. Maka perbanyaklah seperti ini. Jadi perbanyak urusan berkunjung-kunjung ke rumah saudara. Ya, baik, itu yang kedua Bapak Ibu Allah muliakan. Yang ketiga, yang bisa membuat rezeki itu berkah, yaitu memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan ma naqasat sadaqatun min mal. Tidaklah orang yang bersedekah mengurangi harta.
Ini kan Nabi mengatakan melalui hadis Abi Hurairah ini bahwa orang yang bersedekah itu ternyata tidak mengurangi apapun dari hartanya, malah ditambah oleh Allah dari berbagai jalan. Orang awam itu mengira bahwa dengan mengeluarkan sedekah yang jumlahnya 100.000, maka yang dia simpan dalam dompet dari 1 juta berkurang menjadi 900.000. Itu pikirannya orang awam. Tapi pikirannya orang-orang berilmu tidak begitu, karena Nabi sudah berjanji sedekah tidak mengurangi harta sama sekali, bahkan bertambah-tambah. Namun kita mengambil tambahan itu bukan di dunia, karena di dunia ini walaupun bertambah dan berkurang, toh akhirnya kita terputus oleh kematian. Jadi di mana kita ambil? Di akhirat. Akhiratlah yang lebih banyak kita hidup, lebih abadi. Dan salah satu yang membuat kita selamat dalam rezeki kita adalah dengan sedekah. Allah telah menyebutkan dalam surat As-Saba ayat 39, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min 'ibadihi wa yaqdiru lahu." Jadi kata Allah, sesungguhnya Allah jadi melapangkan rezeki bagi yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Juga Allah bisa menyempitkan rezeki itu bagi yang dikehendaki. Lalu Allah sambung, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang engkau pernah beri dari rezeki yang kami beri kepadamu, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan mengganti rezeki yang engkau beri kepada orang lain itu, wa huwa khairur raziqin, dan dialah maha pemberi baiknya. Ini kan janji Allah nih. Apa yang engkau infakkan pasti diganti oleh Allah. Padahal yang beri modal kita Allah. Yang membuat kita bisa bersedekah kan modalnya datang dari Allah. Tapi ketika kita memberi infak itu kepada orang yang Allah tunjuk, ternyata Allah juga membalasnya kembali. Ini kan benar-benar keajaiban yang pernah kita dengar. Sudah diberi modal, lalu ketika kita berbuat baik dengan modal itu, ternyata ditambahi lagi. Kita ini sistem dengan sesama manusia, kalau sudah memberi modal, ya sudah, terserah kamu untuk melakukan dengan modal itu apa saja. Kan nggak ada cerita ketika kita menjadikan modal itu sebagai perkara yang baik, membantu orang, lalu pemberi modal akan menambahi modalnya. Kan jarang, dan tidak ada. Tapi Allah memberi apapun yang engkau beri, dengan infak yang engkau beri, ku tambahi rezeki. Nah ini diganti oleh Allah. Dan digantinya tidak mesti dengan bentuk uang. Bisa jadi kita sudah 10 tahun kerja, gaji kita cuma 1,5 juta. Tapi Allah bisa beri dengan jalan-jalan yang lain. Anak kita Allah pintarkan, itu contoh. Ya. Dan dia bisa sekolah dengan mendapatkan beasiswa yang selayaknya, seandainya dia bodoh, mungkin bisa jadi kita mengeluarkan harta bahkan sampai menyogok ratusan juta. Tapi karena Allah berikan keberkahan, anak kita ini ada saja yang menanggung, bahkan kuliahnya pun menanggungnya. Kita disimpan oleh Allah puluhan dan ratusan juta yang selayaknya kita keluarkan untuk anak kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau mau kerja kita dan hasil kerja kita diberkahi oleh Allah, jangan jadi orang kikir, bersedekahlah setiap bulan. Jadi kalau kita diberikan Allah misal gaji sekitar 5 juta, ambillah 500.000, 10%-nya, berikanlah, bagi-bagilah kepada orang-orang yang berhak. Karena di dalam rezeki kita itu ada hak orang lain. Allah menyebutkan fihi haqqum ma'lum. Dalam rezeki yang Allah berikan itu ada hak untuk orang yang telah ditentukan. Kita keluarkan cuma 10% untuk orang yang Allah tunjuk. Tapi yang Allah balas yang tidak kita duga-duga selama ini. Bisa jadi awal-awal perkawinan, banyak sekali yang kita harus keluarkan dana, bahkan ada yang meminta untuk bercerai, dan semacam model. Dengan kita banyak sedekah, Allah kirimkan ketenangan. Ya, istri tidak lagi mepep-pep seperti awal perkawinan, kan? Yang suami pun tidak lagi temperamental, hidup sudah nyaman. Gara-gara nyaman, uang belanja kadang-kadang bisa dikurangi, kan? Nggak terlalu banyak lagi yang harus diberikan.
Tak seperti awal perkahwinan, mintanya 10 juta per bulan. Tapi begitu kita banyak sedekah, isteri sudah mulai minta cukup 1,5 juta saja. Itu pun hanya ya untuk belanja-belanja make up sajalah, untuk blush on, blush off saja, kan begitu. Jadi Masya Allah, itu semua berawal dari sedekah kita menolong orang lain, maka Allah titipkan keberkahan pada rezeki kita. Perbanyaklah berbuat ini, terutama dalam Ramadan. Perbanyaklah memberi makan orang berbuka puasa. Kirimkanlah paket-paket yang bisa orang miskin berbuka puasa. Masukkan ke dalam plastik 2 kilo minyak goreng, apalagi sedang viral minyak goreng. Jadi jangan biarkan orang miskin merebus nasi mereka, merebus semua ikan mereka. Jadi ini perlu dipelihara Bapak Ibu. Dapatkanlah keberkahan itu melalui sedekah. Jadi kita ini kadang-kadang kalau nggak ada ilmu ini, kita pikir kita sudah dapat kemenangan dengan gaji yang terus bertambah. Tapi kita lupa, apakah gaji itu menyenangkan kita atau menyusahkan kita? Itu yang perlu dipikirkan. Banyak orang yang gajinya tidak banyak, tapi hidupnya nyaman. Ya. Tidak ada masalah yang banyak di dalam hidupnya. Anak-anaknya taat kepadanya. Ini akibat rezeki yang kita kirimkan, yang dikirimkan Allah diiringi dengan keberkahan. Ini yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, kalau ingin hasil kerja kita ini berkah, maka jalan yang keempat adalah selalulah bertakwa kepada Allah. Ya, selalulah bertakwa kepada Allah. Apa maksud takwa itu? Yaitu kalau kita melihat definisi takwa kan imtisal awamirillah. Ya, imtisal awamirillah yaitu melaksanakan semua perintah Allah, wajtinabu nawahihi, lalu kita meninggalkan semua larangannya, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Artinya dimanapun kita selalu merasa Allah itu ada. Jadi inti takwa itu kita takut kepada Allah. Takut kalau kita tinggalkan perintahnya, takut kalau kita lakukan larangannya. Orang yang punya sifat ini, terus dalam hatinya terhiasi rasa takut, mau pinjam uang dengan gaya riba, maka dia merasa ini tidak benar jalan kita. Ketika dia ingin sogok anaknya agar lulus di satu tempat, dia juga merasa ini tidak benar. Nabi telah melarangnya. Ketika dia mendapatkan uang fee dari yang tempat, dari orang yang sebenarnya tidak perlu membayar lebih, maka dia pun takut menerimanya. Maka semua itu ternyata menyebabkan rezeki yang kita terima diberikan keberkahan dalamnya. Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu Allah berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, di sini kan kalimatnya jelas bahwa rezeki itu dihubungkan dengan ketakwaan. Semakin takwa seseorang, maka semakin berkah rezeki yang dia dapatkan. Makanya ada satu petunjuk yang perlu kita fikirkan. Kita ini kalau dekat dengan Allah, jangan khawatir tentang hidup. Dan tidak perlu khawatir tentang anak-anak kita. Sampai kita mati pun Allah akan pelihara anak kita kalau kita dekat dengan Allah. Ingat bagaimana janji Allah yang Allah gambarkan dalam perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika Nabi Khidir membangun satu tembok untuk menjadi tembok bagi rumah anak yatim, yang Nabi Musa kemudian komplain mengatakan kampung ini tadi tidak mau menjamu kita ketika kita membutuhkan makan. Untuk apa kita membuat tembok di kampung ini, apalagi untuk seorang yang tinggal di sini. Di ujung cerita baru Nabi Khidir mengatakan bahwa Allah menyuruhku untuk membangun tembok karena di balik tembok itu tinggal anak yatim. Kenapa Allah suruh pelihara anak yatim ini? Karena dengan adanya tembok ini ada kanzun, ada harta yang ditinggalkan oleh ayahnya.
Lalu kenapa Allah menyuruh memelihara harta itu untuk anak yatim itu? Kalimat berikutnya yang kita dengarkan adalah wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tua atau orang tua anak yatim ini, kedua anak yatim ini ternyata orang saleh. Ternyata orang saleh. Jadi karena kesalehannya dipeliharanya rezeki dia dan rezeki anak-anaknya. Kita ini kalau mencari akhirat, dunia pasti dapat. Maka tidak ada orang yang hafal Quran hari ini yang kemudian mengemis di tengah jalan. Tidak ada. Tidak ada orang yang benar-benar ikhlas menuntut ilmu Allah yang kemudian dimiskinkan Allah. Tidak ada. Tapi kalau mencari dunia, akhirat belum tentu dapat. Mencari akhirat, dunia pasti dapat. Mencari dunia, akhirat belum tentu dapat. Maka coba lihatlah orang-orang yang disibukkan mencari dunia. Dia dijauhkan Allah dengan akhiratnya. Dia disibukkan dengan urusan dunianya sampai tidak sempat memikirkan urusan akhiratnya. Ya. Nah, ini perkara yang keempat, yaitu jangan lawan Allah dalam syariatnya. Ya. Taatlah pada Allah apa yang disuruh, terutama yang wajib. Kalau yang sunnah, silakan pilih. Kalau ingin berdekatan dengan Nabi, maka perbanyaklah yang sunnah. Yang haram, jangan lakukan. Sekecil apapun praktek-praktek haram dalam dunia kerja, jangan lakukan sekecil apapun kalau ingin rezeki yang kita dapatkan itu menjadi berkah. Jangan bawa pulang apapun milik kantor yang bukan milik kita. Walaupun cuma aqua gelas yang disediakan di kantor. Kalau kantor membelikan aqua gelas itu untuk minuman orang kerja, berarti bukan minuman anak kita di rumah. Jadi jangan sampai kita bawa pulang satu botol, 365 hari, 365 botol sudah ada dalam rumah kita. Bahkan ada yang membawa pulang satu kotak, katanya persiapan Idul Fitri. Idul Fitri dengan air dari kantor, subhanallah. Nampaknya hebat, nampaknya banyak, dipuji orang, banyak persiapan di rumah. Rupanya haram semua. Nah, ini nanti Allah cabut keberkahan rezekinya. Jangan miliki apapun yang bukan milik kita. Kadang-kadang kita melakukan ghulul di dalam kantor kita sehingga Allah tidak memberikan kebahagiaan dalam rezeki kita. Jadi ghulul itu sifat khianat di dalam kerja kita. Ini yang paling bahaya. Kita tidak mengambil barang, tapi kita mengkorupsi waktu. Nah, masuk kantor, tapi gaji kita ambil penuh. Nah, ini penyebab hancur hidup kita di dunia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jaga diri, jangan sampai melakukan maksiat di dalam kerja. Para istri seharusnya sebelum suami pergi menuju ke kantor-kantornya, para istri berilah dukungan kepada suami, sebutkan kalimat bahwa kami tidak susah kalau abang tidak membawa rezeki yang banyak. Yang kami susahkan kalau abang membawa rezeki tapi yang haram, lalu kami ikut makan yang haram itu. Itu kan kalimatnya para istri sahabat yang dicantumkan di dalam beberapa riwayat. Jadi jangan sampai terbalik, jangan sampai istri hari ini mengatakan yang penting abang bawa pulang. Dari mana aja kami nggak peduli. Akhirnya hiduplah mereka di dalam uang haram. Anak hancur, dari kecil sudah punya pacar, di sekolah pukul orang, urusan dengan polisi setahun sekali selalu ada. Nah, ujung-ujungnya dia tidak taat pada orang tuanya. Kenapa? Karena rezeki itu tidak ada lagi keberkahan. Akibat kita tidak ada ketakwaan, tidak takut kepada Allah dalam kerja kita. Nah, ini yang keempat. Ya, baik, tinggal dua yang tersisa, yaitu pemancing rezeki berkah. Yang kelima, kalau ingin rezeki itu berkah, maka pancinglah dengan melakukan haji dan umrah. Ini Nabi yang mengatakannya. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutkanlah umrah kepada haji. Artinya lakukanlah haji dan umrah. Fa innahuma yunfiyanil faqra. Nah, di situ Rasulullah mengatakan karena keduanya yaitu haji umrah itu
menghilangkan kemiskinan, wazunuba sekaligus menghilangkan dosa-dosa, kama yanfi al-kir khabasal hadid, sebagaimana karat pada besi, ya, pada emas dan pada perak hilang ketika dibakar api. Begitulah hilangnya dosa orang yang berhaji dan umrah. Ternyata ada dua fadilah yang disebutkan di sini. Kalimat pertama tadi, orang yang melakukan haji dan umrah menghilangkan kemiskinan. Ini kemiskinan ini dalam makna yang sangat luas. Bisa jadi pulang haji enggak juga naik jabatan kita, tidak juga naik jumlah gaji kita, tapi pulang haji Allah akan hilangkan catatan bahwa kita kemungkinan untuk menjadi orang miskin itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti cerita yang kita sebutkan tadi, bahwa kita tidak banyak harta, tetapi miskin jauh dari kita. Kita tidak sampai harus menahan tangan kita, menadahkan tangan ke hadapan banyak orang yang menghilangkan kewibawaan kita. Kita tidak lakukan itu. Anak kita pun nggak minta macam-macam. Sudah 3 tahun tas yang kita beli, dia mau pakai. Di saat anak orang lain meminta tas untuk dibelikan baru 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Anak kita kadang-kadang bermain bola dengan kaki ayam. Di saat anak-anak yang lain meminta sepatu mahal. Itu semua akibat daripada Allah ingin hilangkan kemiskinan daripada kita. Sehingga kita ini hidup nampaknya pas-pasan, tapi tidak sampai miskin dengan permintaan-permintaan yang aneh. Jadi begitu manfaat daripada melakukan haji dan umrah. Ini yang belum ada rencana untuk melakukannya, paling kurang niatkan. Masalah berangkat tahun 2090 nanti terserah. Tapi niatkan haji dan umrah, karena dosa besar mereka yang belum meniatkan haji umrah di saat sudah mampu. Dosa besar. Pajero di rumah, Pajero di rumah dengan kanopinya saja itu sampai 20 juta ongkos kanopi, belum pajeronya. Itu bisa kita adakan. Untuk daftar haji 25 juta sampai hari ini kita tidak lakukan. Tunggulah Pajero itu, Allah akan masukkan dengan pemilik-pemiliknya ke dalam jurang di Gunung Salak nanti. Itu kalau begitu ceritanya. Masya Allah, Avanza Veloz ganti lagi dari G menjadi S, macam model. Aplikasi di dalam lengkap, speaker saja subhanallah. Tapi untuk daftar haji tidak, padahal haji itu menghilangkan kemiskinan. Jadi itu jalan yang kelima untuk mendapatkan keberkahan dalam rezeki. Yang terakhir, yaitu perbanyaklah berdoa untuk meminta rezeki yang berkah. Doa ini adalah senjatanya orang-orang mukmin. Orang mukmin hatinya yang penuh dengan keimanan itu selalu menggantungkan nasib kepada Allah. Karena Allah lah yang tidak pernah ada kekurangan. Kita ini kalau sanggup cari rezeki, itu pun kita lakukan di masa badan kita kuat. Begitu badan kita lemah, belum pensiun pun sudah tidak bisa lagi. Akibatnya kantor memutuskan kerja dengan kita. Paling diberi tunjangan, pesangon. Lalu tidak ada lagi kunjungan kantor untuk ketiga kali, tidak ada lagi. Kita akan dibiarkan hidup dengan pesangon yang ala kadarnya. Itu kalau badan sudah lemah. Tapi orang yang menggantungkan hati, walaupun badannya lemah, dia gantungkan hati kepada Allah, walaupun tidak sanggup lagi dia bangun dari kasurnya. Tapi karena doanya selalu dilantunkan kepada Allah, maka Allah akan buat dia tetap mendapatkan rezeki yang berkah, walaupun dia tergeletak di atas pembaringannya. Allah berikan macam cara. Bisa jadi anak kita yang kita sekolahkan tadi, begitu mudahnya mendapatkan rezeki sebagai pengganti dari kita. Lalu dialah yang memelihara kita. Begitulah generasi orang-orang yang selalu memperbanyak doa kepada Allah. Nabi SAW mencontohkan doa untuk mendapatkan rezeki yang baik.
Rasulullah pernah berdoa dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi kata Allah, kata Nabi, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang bisa diterima atau amal yang makbul di sisimu ya Allah. Nah, ini kan doa Nabi memohon rezeki yang baik. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah 6 amalan atau 6 cara agar apa yang kita lakukan selama ini dengan berbagai profesi kita membuahkan keberkahan dalam rezeki kita. Ya, kira-kira itu yang bisa kita berikan sebagai mukaddimah di awal. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu saudara kita Habibi. Silakan. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya yang begitu luar biasa ya. Dan itu memang kita alami di hari-hari kita setiap hari Ustadz. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Baik Ustadz, tadi kita mulai di 10.40. Jadi ini udah 11.29. Insya Allah masih sekitar 10 menit lagi Ustadz. Kita gunakan untuk sesi tanya jawab Ustadz ya. Ya, baik. Nah, ini sudah ada dari penanya pertama. Dari Pemuda Peduli Umat, pertanyaannya, mana yang lebih afdal, sedekah untuk saudara atau untuk orang lain? Mohon jawabannya Ustaz. Baik. Jadi kalau seandainya kita ingin mencari afdaliyah atau keutamaan, semua sedekah itu baik. Namun sedekah untuk saudara atau yang punya hubungan rahim itu lebih baik. Kenapa begitu? Rasulullah yang menjelaskannya bahwa sedekah kita untuk yang punya hubungan saudara itu bernilai 2 pahala, yaitu pahala sedekahnya. Jadi pahala sedekah itu kan bisa minimal 10, maksimal 700 kali lipat, tergantung kesusahan dari seorang yang memberi tersebut. Artinya semakin susah dia berjuang untuk bersedekah, semakin besar pahalanya. Maka beda pahala sedekahnya orang miskin dengan sedekahnya orang kaya. Kecuali orang kaya itu melebihi jumlah sedekahnya orang miskin. Nah, jadi kalau sedekah untuk saudara, selain dapat pahala sedekah, juga dapat pahala menyambung silaturahim. Nah, karena orang yang punya hubungan rahim, begitu kita beri, maka dia merasa bahwa kita ternyata adalah saudaranya yang sejati, kita masih memperhatikannya, bahkan tidak jarang ke saudara kita yang kita beri, itu meneteskan air mata, ternyata abangnya, adiknya, atau bahkan keponakannya, atau sepupunya, ternyata tidak melupakannya. Lalu gara-gara kita beri itu, akibatnya dia mulai mendatangi rumah kita kembali, anak-anaknya mulai akrab dengan kita. Bahkan ketika kita mempunyai acara besar, dia akan katakan kepada anaknya, pergi ke rumah Pak Wa sana atau ke rumah Om sana, pergi tolong dia, karena dia yang selama ini sering bersedekah untuk kita. Jadi terikat hubungan rahim. Jadi dapat double pahala, pahala sedekah dan pahala menghubungkan rahim. Sedekah kepada orang yang tidak punya hubungan rahim, maka pengemis di jalan, dia hanya berpahala sedekah. Hitungannya antara 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali dalam Ramadan. Sedekah dalam Ramadan tidak terhitung dengan kalkulator itu. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa Ramadan itu milikku, semua amal saleh di dalamnya, suka-suka aku membalasnya. Nah, makanya dalam Ramadan ini perbanyak sedekah melebihi sedekah di luar Ramadan. Nah, jadi itu kira-kira ya, bahwa kelebihan orang yang bersedekah untuk saudara itu lebih baik daripada sedekah kepada yang tidak hubungan saudara. Baik, Ustadz, terima kasih penjelasannya. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustadz dari Bapak Irwan Manurung. Beliau bertanya, bagaimana cara kita bisa meyakinkan rezeki yang kita peroleh tersebut tidak mengandung riba? Dan bila Ustadz berkenan, tolong dijelaskan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan rezeki riba di kehidupan sehari-hari atau
di sebuah perusahaan? Demikian Ustadz pertanyaannya. Mohon penjelasannya. Baik. Ini kalau dijelaskan secara komplit tentu panjang sekali pembahasan masalah riba ini. Karena riba itu ada berbagai jenis. Namun walaupun begitu, kita ini bisa mengklasifikasi rezeki kita itu mengandung riba atau tidak, lihat dari proses pencarian awal. Jadi misal kita bekerja sebagai rentenir. Nah, itu total kita telah menghasilkan rezeki dari jalan yang haram dan jalan itu adalah riba. Namun orang hari ini kadang-kadang tidak langsung menjadi rentenir, tapi membantu rentenir. Dan itu juga sama hukumnya. Sama haramnya, sama juga rezekinya, ikut menjadi rezeki yang akan memasukkan dia ke dalam neraka. Contohnya bagaimana? Contohnya menjadi outsourcing. Jadi outsourcing atau orang-orang yang diperbantukan, ya, bukan karyawan, tapi diperbantukan untuk mencari nasabah-nasabah yang mau meminjam sejumlah uang di perusahaan tertentu, apakah bank atau perusahaan pemberi modal, ya. Yang kemudian ketika mereka pinjam, mereka tahu dengan pasti dari awal bahwa ada margin bunga yang disuruh bayarkan, yang nanti pembayarannya melebihi dari jumlah yang dipinjam. Nah, ini semua walaupun dia bukan rentenirnya, tapi dia menolong rentenir itu. Dia menolong bank itu untuk memajukan dunia riba. Ini terkena hukuman dari Nabi. Kata Rasulullah, ada 4 orang yang dilaknat dalam urusan masalah riba, yaitu akiluhu, pemakannya, yaitu rentenir, lalu muakkiluhu, yang memberi makan. Siapa yang memberi makan rentenir? Nasabah. Maka orang-orang pinjam-pinjam uang itu pun sama dosanya dengan rentenir. Gara-gara dia menjadi nasabah rentenir itu bisa makan. Dia bisa hidup usahanya. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, wa katibuhu, penulisnya. Penulis itu ya orang-orang yang bekerja memajukan riba itu. Dan yang keempat, wasyahidihi, yaitu yang mempersaksikan. Maksud mempersaksikan di sini adalah orang-orang yang menyuruh-nyuruh orang lain, datanglah ke situ. Termasuk outsourcing kan begitu. Datang ke SMP, datang ke SMA, datang ke perusahaan ini, lalu mengajak orang untuk masuk ke dunia riba itu. Ini hal yang kita bisa tahu rezeki kita itu mengandung rezeki haram dari melalui hasil riba atau tidak. Kalau ditanya perusahaan apa saja, tadi sudah kita gambarkan secara umum bahwa semua perusahaan yang memberikan jalan-jalan riba itu masuk ke dunia riba. Kalau secara nyata, kalau bank konvensional itu tidak bisa dielakkan bahwa termasuk salah satu perusahaan yang memajukan riba, kemudian juga perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman, ya, seperti Adira, Anissa, Aisyah, ya. Kemudian apalagi Habibie itu banyak sekali itu, Amira, macam-macam itu namanya saleh-saleh semua itu namanya. Tapi kerjanya Masya Allah. Ya, siapa yang membutuhkan motor, dia yang tanggung. Orang yang butuh motor disuruh bayar cuma DP saja, lalu dia yang tanggung kekurangannya, nanti disuruh bayar karena dia sudah mau menanggung pertama, disuruh bayar jumlahnya melebihi daripada yang dia pinjamkan untuk nasabah. Total jatuh ke dalam dunia riba. Maka hiduplah mereka dengan rezeki yang haram itu. Jadi itu model-model yang terjadi di zaman, dan banyak sekali yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Baik, lanjut berikutnya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Ustadz. Insya Allah ini terakhir. Dari Husni, Ustadz izin bertanya, kita sering melihat di media-media bahwa orang-orang di daerah Afrika sana yang sering mengalami kematian akibat kelaparan. Tapi bukankah rezeki itu telah ditentukan atau ditetapkan? Syukran Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, ini menarik ini.
Karena secara umum memang orang beranggapan kenapa orang bisa mati kelaparan sedangkan dia telah ditanggung rezekinya. Tadi di awal pertemuan kita sudah sebutkan bahwa rezeki itu tidak hanya berbentuk harta. Bahkan kesempitan hidup pun itu dinamakan rezeki. Di saat dia memohon kepada Allah dan dia masuk kategori orang yang diterima doanya oleh Allah, artinya orang Islam. Ya. Nah, contohnya misal di negara Sudan yang notabene-nya setengahnya itu Muslim. Walaupun Muslim, mereka bisa juga Allah timpakan mati dalam keadaan lapar. Apakah itu bermakna bahwa Allah telah menutup pintu rezeki? Tidak. Tidak. Yang rezeki mereka sampai meninggal dengan kelaparan itulah jumlah kuota yang Allah berikan. Namun di mana rezekinya kalau cuma itu yang Allah berikan? Rezekinya adalah kesempitan hidup yang mereka terima, membuat mereka mendapatkan surga begitu mudahnya. Itulah rezeki terbesar yang Allah beri. Jadi kesempitan hidup itu pun rezeki. Kalau tidak begitu mungkin kita akan susah berjuang masuk surga kalau berharap dari amal. Tapi karena Allah miskinkan, Allah beri penyakit, Allah beri kelaparan, paceklik, macam-macam. Kalau itu hasil daripada buah doa kita, karena selaku kita orang yang percaya kepada Allah, itu pun menjadi rezeki untuknya agar dia mendapatkan rezeki sempurna di surga Allah setelah menahan-nahan kesempitan yang Allah beri di dunia. Jadi orang mati kelaparan itu bisa dapat rezeki membludak itu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka orang miskin ini ya, dengan kesabarannya menerima ketentuan Allah itu bisa 500 tahun sebelum orang kaya mereka sudah berfoya-foya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna rezeki ya. Karena rezeki itu luas maknanya, bukan hanya berbentuk jumlah harta atau makanan. Kesempitan pun bisa menjadi sumber rezeki untuk seseorang. Kan ujungnya mereka hidup di surga kan bahagia itu. Nggak perlu cari kerja lagi, tidak ada lapar lagi. Nah, itulah rezeki yang sebenarnya yang Allah sedang rancang untuk dia. Kira-kira begitu. Baik Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Boleh, silakan. Dari menjadi baik ya. Ini izin bertanya Ustadz, berarti misalnya dari program sebuah perusahaan termasuk kerjasama dengan pihak bank untuk mendapatkan modal bagi petani. Bagaimana Ustadz? Apakah itu termasuk dari bagian membantu di jalan riba? Bagaimana Ustadz? Kalau kerjasama dengan pihak bank untuk membantu petani, misal dengan cara memberi modal. Ya. Nah, ini tergantung akadnya nih. Kalau di bank-bank syariah, akad yang dibangun itu adalah akad mudharabah, ya, atau bisa akad musaqat atau muzara'ah. Itu sistem-sistem dalam syariah, yaitu memberi modal, lalu kemudian dikerjakan oleh orang, nanti hasilnya dibagi bersama. Kalau itu akad, misal pihak bank membantu petani memberi modal, lalu kemudian disuruh kembalikan dengan cara berbagi-bagi hasilnya, atau disebut dengan bagi hasil. Itu tergantung kesepakatan, bisa 50-50, bisa 60-40, atau 70-30. Itu tidak disebut dengan riba kalau begitu yang dibangun akadnya. Tapi kalau model memberi modal tanpa akad bagi hasil tadi, tapi si pemberi modal hanya langsung mematok, kami beri modal mungkin sekitar 100 juta misal contohnya. Yang penting untuk kami kembalikan setiap bulan sekian persen. Tidak peduli mau rugikah si pekerja itu atau sedang panenkah yang besar, dia tidak peduli, yang penting untuk kami bayarnya sekian. Ketika kita hitung jumlah yang disuruh bayar melebihi daripada jumlah yang diberi sebagai modal. Jadi dari awal sudah dipatok persennya. Karena kan dalam sistem mudharabah kerugian ditanggung bersama. Jadi kalau sedang nggak panen ya sudah, berarti nggak bagi hasilnya nggak jadi di bulan itu. Kalau keuntungan ya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Tapi yang modal dibangun dengan cara konvensional, memberi modal tidak peduli itu mau rugi mau tidak, lalu disuruh bayar setiap bulannya sekian persen, itu jatuh juga dengan dalam dunia riba. Nah, kalau si petani itu mengajukan itu karena kesulitan hidup yang tidak ada jalan keluar lain, maka termaafkan bagi si petani itu. Dia betul-betul nggak ada jalan keluar lain. Dia coba temui ustadz yang sering bicara riba pun nggak ada modalnya.
Jadi dia telepon Tengku sana, telepon Ustaz sini minta pinjam buat, enggak ada pun. Dan dia kesulitan hidup, dia harus tanggung nafkah anak isteri. Nah, sekedar melepaskan hajat hidup agar tidak binasa, termaafkan. Tapi orang yang membantu selama tidak berdasarkan akad-akad dalam syariah yang benar, seperti yang kita sebutkan tadi, maka tetap walaupun namanya membantu, tapi ujungnya adalah riba. Kira-kira begitu. Ya, baik Bibi, apa Ya, sudah dicukupkan? cukup Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Kalau begitu saya tutup dulu ya Bibi ya. Baik Ustadz. Nah, terima kasih banyak atas semua Bapak Ibu yang telah bersedia mendengarkan, dan mudah-mudahan apa yang kita bagi tanpa bermaksud menggurui bermanfaat untuk orang yang berbicara lebih dahulu, kemudian juga bermanfaat kepada yang mendengarkan. Dan terima kasih banyak kepada Adinda Habibi ya, yang tidak hilang kegantengannya sampai hari ini. Semoga terus berjaya di dalam mengembangkan dakwah ini, insyaAllah. Amin, amin ya Allah, insyaAllah, insyaAllah. Ya, dari saya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join di kajian online kita kali ini. Jangan lewatkan nanti di hari Kamis ada lagi, dan di minggu depan insya Allah sampai akhir Ramadan kita tetap ada kajian online sebanyak 2 kali dalam seminggu. Baik, sampai ketemu di kajian online berikutnya. Jazakallah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.